Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Ye, kamu seorang tertinggi bela diri. Tidak, saya tidak percaya. Kamu berbohong padaku. Pada saat ini, Tan Dijun tiba-tiba menjadi gila, dia meraung, kamu pria tercela, kamu berbohong padaku dan tuanku beberapa dekade yang lalu, dan kamu masih berbohong padaku sekarang, aku akan membunuhmu. Dia dengan cepat memadatkan awan udara berkabut di tangannya dan bergegas maju dengan raungan. Ai, aku benar-benar bosan, kakak muda. Zhang Linghua menghela nafas, dia dengan lembut membuka tangannya, dan kekuatan tak terlihat menyebar dari telapak tangannya, itu langsung memblokir Tan Dijun dan menjebaknya di udara. Hukum bumi surga, Kaisar Qi dari 9 surga. Pada saat ini, aura Zhang Linghua membuat semua orang merinding, setiap gerakannya dipenuhi dengan kekuatan aturan, dia benar-benar melangkah ke alam Kaisar bela diri, tidak ada yang meragukan hal ini. Wajah Gao Lin dan yang lainnya menjadi pucat mematikan, dan mereka kehilangan sikap tenang dan elegan mereka hanya merasa sedikit kedinginan di sekujur tubuh. Jika sebuah sekte memiliki pembangkit tenaga listrik bela diri tertinggi sebagai pemimpinnya, itu akan dianggap sebagai kekuatan kelas 1 di daratan, itu tidak akan lagi menjadi geng tanpa nama. Kekuatan kelas 1 adalah keberadaan yang tidak dapat diabaikan, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka dengan mudah. 6 tetua yang mengelilingi Zhang Linghua semuanya tercengang dalam sekejap itu, tiba-tiba, semua kekuatan mereka mengendur, dan rasa ketidakberdayaan muncul di hati mereka semua menjadi putus asa. Kaisar Qi dari 9 surga menekan segalanya. Di bawah Kaisar Qi dari 9 surga, mereka semua adalah semut, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang ada, tidak peduli seberapa dekat mereka dengan 9 alam surga, selama mereka belum menguasai aturan dan belum memadatkan Kaisar Qi mereka seperti semut, mereka tidak bisa bertarung melawan penguasa bela diri. Tan Dijun juga benar-benar tercengang, dia terjebak di udara dengan wajah kosong, dia tiba-tiba merasa seperti badut, setelah bertahun-tahun kultivasi dan perencanaan yang pahit, dia seperti belalang di depan kekuatan absolut pihak lain, dia bisa melompat-lompat dan bahkan tidak menghalangi langkah biasa. Zhang Linghua menatapnya, matanya tanpa ekspresi dan setenang air, dia berkata, saya memang salah saat itu, namun, cerita tersembunyi bukanlah yang Anda ketahui, saya perlahan akan memberitahu Anda secara rinci nanti. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa semua orang setenang jangkrik di musim dingin, mereka tidak berani bergerak, ketika mereka mendengar nama tertinggi bela diri, mereka tidak lagi memiliki niat sedikit pun untuk bertarung. Selama telah memasuki Kaisar Agung, pemimpin Sekte Zhang, kata Yinglin dengan susah payah, mulai sekarang, kamu adalah orang nomor 1 di seluruh kota South Fire. Selamat, pemimpin Sekte Zhang. Li Fengyu juga menggelengkan kepalanya dan menangkupkan tangannya, dia tidak berani memanggilnya, saudara Zhang, lagi, perbedaan satu alam seperti langit dan bumi, dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk memanggilnya saudara. Tidak masalah, kata Zhang Linghua dengan tenang, silakan tinggal di sini sebentar, saya masih memiliki beberapa hal tentang pembuluh darah tambang yang perlu saya diskusikan dengan Anda. Wajah Gao Lin dan Li Fengyu sama tidak sedap dipandang seperti hati babi, mereka tahu bahwa mereka harus melepaskan banyak manfaat kali ini, tetapi mereka harus menundukkan kepala ketika mereka berada di bawah atap, pihak lain adalah tertinggi bela diri, dan jika mereka tidak patuh, mereka mungkin akan kehilangan semua keuntungan mereka. Gao Lin masih baik-baik saja, bagaimanapun, dia adalah anggota Kamar Dagang Angin Petir, jadi pihak lain tidak berani mendorongnya terlalu keras, sementara itu, Li Fengyu memiliki firasat buruk, Sekte Kalajengking Langit awalnya merupakan cabang dari Sekte Kalajengking Utara, jika Zhang Linghua mengambil kesempatan ini untuk menyatukan kedua sekte tersebut, itu akan menjadi bencana besar. Namun, dia yakin bahwa Zhang Linghua tidak akan berani melakukan hal yang gegabah seperti itu, jika tidak, jika kedua belah pihak menderita kerugian, Kamar Dagang akan menjadi orang yang diuntungkan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa keberadaan Kamar Dagang adalah hal yang luar biasa. Mereka berdua memiliki pikiran sendiri, tetapi mereka tidak berani melanggar kata-kata Zhang Linghua. Mereka berdua menjawab,
Ya, perintah Master Sekte Zhang, saya tidak berani tidak patuh. Senyum muncul di wajah dingin Zhang Linghua, senang untuk patuh. Alih-alih memperhatikan Tan Dijun dan para tetua, dia mengalihkan pandangannya ke Yun Xiao, yang sedang menyembuhkan lukanya di arena. Pada saat ini, gumpalan Yimuki muncul dari tubuh Yun Xiao, dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Murid Zhang Linghua menyempit, dia menemukan bahwa di antara semua orang, hanya Yun Xiao yang tidak bisa dia lihat. Siapa kamu? Aku akan memberimu 3 napas waktu. Jika saya tidak puas dengan jawaban Anda, maka Anda bisa. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, dia juga tidak perlu melakukannya. Semua orang mengerti bahwa jika mereka tidak memuaskannya, mereka akan selesai. Sudah bertahun-tahun sejak Supreme Bela Diri muncul di Kota Api Selatan, citra Zhang Linghua saat ini seperti gunung di hati semua orang, tidak dapat dicapai dan bahkan tertinggi. Setiap kata yang dia ucapkan seperti perintah besar yang tidak ada yang berani tidak taat. Yun Xiao tidak mengatakan sepatah kata pun, sejumlah besar Yimuki berenang di tubuhnya, dan tubuhnya, yang telah terkorosi oleh energi iblis, secara bertahap pulih. Kekuatan fisiknya berangsur-angsur tumbuh lebih kuat, dan di bawah tubuh tiran tertinggi, energi iblis secara bertahap ditekan. Zhang Linghua mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap, pihak lain mengabaikannya. Orang-orang di sekitar memandang Yun Xiao dengan ngeri, jantung mereka berdetak seperti drum kecil. Mereka tidak tahu betapa beraninya pemuda ini menghadapi Kaisar Bela Diri sedemikian rupa. Mei Dong, bahkan lebih cemas, dia ingin keluar dan menjadi perantara, tetapi dia dihentikan oleh He Yingrong, yang menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa latar belakang Yun Xiao tidak sederhana, dan jika tidak ditangani dengan baik, kemungkinan besar sesuatu yang besar akan terjadi. Jadi, dia tidak berani campur tangan dengan gegabah. Ping Yingyi merasa lebih sulit untuk melihat melalui pemuda ini. Dia sudah basah kuyup dengan keringat dingin, dan setelah melihat Tan Dijun ditangkap, dia sangat takut bahwa dia akan terpengaruh. Pihak lain adalah saudara laki-laki junior Zhang Linghua, dan kemungkinan besar mereka akan baik-baik saja. Namun, itu akan menjadi cerita yang berbeda baginya dan Sangguan Yuyin. Mereka bahkan mungkin terbunuh dalam sekejap. Kesabaran Zhang Linghua akhirnya habis setelah beberapa napas, dan dia berkata, sangat bagus. Dia mengangkat lengannya dan melemparkan pukulan ke udara. Ruang di platform tontonan berputar, dan semua orang di atasnya tampaknya telah berubah bentuk. Kaisar Ki Surga ke-9 sedikit mengembun di bawah angin tinjunya, lalu berubah menjadi kekuatan tinju yang bergulir yang jatuh. Zhang Linghua tidak menggunakan kekuatan penuhnya, hanya menggunakan kurang dari 10% dari kekuatannya. Ini karena, menurut perhitungannya, pihak lain bahkan mungkin tidak dapat menahan 10% kekuatannya ini. Yang dia inginkan adalah menangkapnya hidup-hidup, dan ada terlalu banyak pertanyaan di hatinya yang perlu dijawab. Bahkan jika itu hanya 10% dari kekuatannya, itu masih kekuatan aturan dan kondensasi Kaisar Qi. Di bawah kekuatan tinju itu, wajah para seniman bela diri menjadi pucat satu persatu. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk melarikan diri dan berdiri di sana deng bodoh, tidak berani bergerak. Yun Xiao membuka matanya, dan bulan-bulan sabit berwarna merah darah muncul di matanya. Seperti yang dia harapkan, dia akan menjadi orang pertama yang menderita setelah kegagalan Tan Dijun. Pada saat ini, naga iblis secara bertahap menyatu dengan jiwanya, tubuhnya mulai menjelek-jelekkan, dan sisik naga muncul, wajahnya juga menjadi iblis. Itu transformasi iblis Tao Wu. Semua orang terkejut, He Yingrong juga terkejut. Transformasi iblis macam apa ini? Mengapa sangat mirip naga sejati kuno? Petik 2. Kata-katanya membuat hati semua orang bergetar, jadi bukan hanya mereka yang memiliki pemikiran seperti itu, namun, bagaimana iblis bisa berubah menjadi naga sejati kuno? Semua orang tahu bahwa klan naga kuno sejati adalah keberadaan roh sejati di alam ilahi 10 penjuru. Jika itu bisa dicapai melalui transformasi iblis, benua ini akan berada dalam kekacauan sejak lama. Dengan kilatan cahaya di tangannya, Yun Xiao segera memadatkan sinar pedang dan memegangnya di tangannya. Lonceng dinasti di bawah kakinya langsung menjadi lebih kecil, berubah menjadi bentuk mini dan berputar di tangan kirinya. Cahaya pedang di tangan kanannya mengembang dan berubah menjadi cahaya pedang besar. Dia membuat beberapa gerakan aneh di udara dan menebas angin kepalan tangan.
Semua orang menggelengkan kepala di dalam hati mereka. Kaisar Qi dari 9 surga menekan segalanya, tidak peduli seberapa kuat dia, bahkan jika dia berada di puncak alam bela diri, dia tidak bisa menahan kekuatan Kaisar Qi. Hanya pupil Zhang Linghua yang menyempit, meskipun gerakan aneh Yun Xiao sangat jelek, dia tampaknya telah memadatkan beberapa aturan setelah setiap gerakan. Tanda tanya besar muncul di benaknya. Bagaimana ini mungkin? Bahkan seorang Supreme bela diri hanya bisa menggunakan aturan sedikit, apalagi memadatkannya. Hati Zhang Linghua mulai bergetar. Yun Xiao menggunakan skill suci dari kuil api suci, seberkas samar kekuatan aturan berkumpul di balok pedang dan menebas saat dia berkata, "Fajar." Cahaya pedang itu seperti pelangi panjang, menembus langit dan menebas kekuatan tinju. Di bawah tatapan tercengang semua orang, itu memotong kekuatan tinju seperti selembar kain, dan Kaisar Qi tiba-tiba patah. Kasaya ini, semua orang terkejut, termasuk Zhang Linghua sendiri. Otaknya mengalami korsleting, dan seperti banyak orang lain, dia mulai menggosok matanya, berpikir bahwa dia telah melihat salah. Sementara semua orang tercengang, Yun Xiao sudah berubah menjadi panah dan menembak ke arah kaki gunung. Tidak sopan. Zhang Linghua tertegun sejenak sebelum dia kembali sadar. Hatinya bergejolak, dia tidak bisa membiarkan pemuda ini melarikan diri, dia harus menangkapnya. Dia tidak peduli dengan statusnya dan tiba-tiba bergegas turun dari platform tampilan. Tangan kanannya menunjuk ke langit dan menunjuk ke bawah. Sebuah penghalang spasial tiba-tiba muncul di depannya, itu sangat tebal dan sulit untuk ditembus. Wajah Yun Xiao berkedip, dia tahu bahwa dia dalam masalah besar. Dia segera menembakkan kekuatan spiritual yang kuat dari matanya dan dengan paksa memutar lapisan penghalang spasial. Kemudian, dia melakukan teleportasi, mencoba berteleportasi. Meskipun aku tidak tahu teknik rahasia apa yang kamu miliki untuk menerobos Kaisar Qi, bukankah itu lelucon besar jika aku membiarkanmu melarikan diri dengan tanganku sendiri? Petik 2. Suara Zhang Linghua bergema di langit saat sosoknya muncul di atas penghalang spasial yang terdistorsi. Dengan tamparan telapak tangannya, semua fenomena spasial menghilang, dan kedamaian serta kenyamanan dipulihkan. Sementara itu, aturan spasial di sekitarnya mengembun di bawah kekuatan telapak tangannya, menekan Yun Xiao ke bawah. Dengan ekspresi serius, Yun Xiao melepaskan lonceng dinasti di tangan kirinya dan meninju di atas. Gelombang suara yang kuat menyebar, menciptakan lapisan gelombang di bawah telapak tangan Zhang Linghua. Zhang Linghua bisa merasakan ritme gelombang suara yang datang dari telapak tangannya, dan ekspresinya berubah. Kekuatan lonceng kuno ini telah melebihi harapannya, tetapi tidak peduli seberapa menantang surga lawannya, dia tidak akan bisa menembus telapak tangannya. Saat dia merasa nyaman, pupil matanya tiba-tiba menyempit dan berubah menjadi ekspresi ngeri. Di matanya, sosok Yun Xiao mulai berangsur-angsur berubah menjadi warna hijau muda dan menyebar. Itu adalah keterampilan transformasi petir dari Sekte Kalajengking Utara. Ketika Yun Xiao berubah menjadi petir, Zhang Linghua sangat terkejut sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia bahkan lebih terkejut daripada ketika dia melihat Kaisar Qi dari 9 surga dihancurkan. Bukan hanya Zhang Linghua, ketika mereka mendengar kata-kata keterampilan ilahi transformasi petir, semua anggota senior Sekte Biduk, serta Li Fengyu dan yang lainnya, terkejut dan saling memandang dengan kaget. Ini adalah nama yang telah beredar di Sekte Kalajengking Utara untuk waktu yang lama. Itu melambangkan teknik kultivasi tertinggi dari periode paling kuat dalam sejarah Sekte Kalajengking Utara. Mengubah tubuh fisik menjadi tubuh elemen guntur yang tak berbentuk, itu bahkan bisa memicu guntur dewa yang menghancurkan dunia di Sangqing Zifu, yang sangat kuat. Apakah itu Sekte Biduk, Sekte Kalajengking Surgawi, atau bahkan Ping Yingyi? Mereka semua tercengang. Saat Yun Xiao berubah menjadi petir, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Kecepatan petir hampir setara dengan teleportasi, itu bisa menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Bahkan Zhang Linghua, yang merupakan seorang tertinggi bela diri, tidak bisa mengejarnya. Zhang Linghua tidak lagi setenang sebelumnya, ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia mengalihkan pandangannya ke platform pengamatan dan menatap Meidong R. Meidong R adalah satu-satunya petunjuk yang mereka miliki untuk menemukan orang ini. Ekspresi He Yingrong sedikit berubah, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah masalah serius, jadi dia tetap diam. Di seluruh puncak gunung, semua orang masih belum bisa pulih dari keterkejutannya.
seorang pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri secara pribadi telah bergerak, namun Grandmaster Bela Diri Bintang 5 telah berhasil melarikan diri. Selain itu, ini adalah sekte biduk Zhang Linghua, yang memiliki keunggulan kandang. Yun Xiao, di sisi lain, tidak riang seperti yang dipikirkan orang lain. Setelah dia menggunakan seni guntur yang telah dia pelajari dari pria kecil itu, dia terkejut menemukan bahwa kayu kedua yang dikumpulkan Qi dia dikonsumsi dengan kecepatan yang luar biasa. Selain itu, dia masih jauh dari mencapai keadaan petir yang telah dijelaskan Zhang Linghua. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan petir untuk melakukan gerakan cepat yang mirip dengan teleportasi, menghilang dari pegunungan sekte biduk dalam sekejap mata. Dia terluka parah dan hampir kelelahan. Seluruh kota Southfire berada di bawah pengawasan beberapa kekuatan besar, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi ke Serikat Pekerja The Purple Cloud. Dia hanya bisa mempercayai Han Xuan sekarang. Setelah menggunakan teknik ilahi transformasi guntur, Yun Xiao merasa bahwa kecepatannya hampir tak terbayangkan cepat, dan cahaya guntur dan kilat yang kuat muncul di sekitarnya untuk melindungi tubuhnya agar tidak dihancurkan oleh gerakan yang berlebihan. Dia memindahkan dirinya ke langit di atas kota Southfire dalam beberapa napas, dan kemudian dia jatuh ke halaman belakang Serikat Pekerja The Purple Cloud. Dari jauh, seolah-olah sambaran petir telah menyambar, dan hampir tidak mungkin untuk menangkapnya dengan mata telanjang. Ledakan. Sebuah lubang besar diledakkan di halaman belakang Serikat Pekerja The Purple Cloud, dan Yun Xiao terbaring di dalamnya, sangat lemah. Dia berjuang untuk keluar darinya. Siapa itu? Halaman segera khawatir. Han Xuan dan Wu Chen segera muncul di halaman, dan para pelayan wanita kamar dagang juga terganggu. Tuan Muda Yun, bagaimana kamu terluka? Yun Xiao. Han Xuan terkejut, dan dia bergegas maju untuk membantu Yun Xiao. Melihat tidak ada luka di wajahnya, dia tahu bahwa dia telah terluka di organ dalam, tetapi itu bahkan lebih serius. Hati-hati. Yang terjadi? Petik 2. Yun Xiao menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata dengan tergesa-gesa, cepat dan diam-diam mengirimku ke Mo Huayuan. Anda akan segera menjadi pusat perhatian, jadi Anda harus berhati-hati. Han Xuan sangat pintar dan segera mengerti alasannya. Dia berkata dengan kaget, siapa yang kamu singgung perasaan? Pada saat yang sama, dia menginstruksikan Wu Chen untuk mulai bersiap. Aku hanya menyinggung sekte biduk, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, tapi kurasa semua kekuatan di kota Nanhuo ingin menangkapku sekarang. Dia melirik pelayan di sekitarnya dan mengungkapkan ekspresi khawatir. Wu Chen buru-buru berkata, jangan khawatir, pelayan ini semua dilatih oleh kamar dagang, mereka pasti tidak akan mengkhianati kamar dagang. Itu yang terbaik, kata Yun Xiao sambil mengangguk, jika tidak, jika orang tahu bahwa saya pernah berada di sini, itu akan membawa masalah tanpa akhir bagi Serikat Pekerja The Purple Cloud. Wu Chen telah memesan beberapa set pakaian untuk dibawa dan membantu Yun Xiao berganti pakaian. Kamu baru saja mendarat, jadi ada terlalu banyak gerakan. Ganti pakaian wanita ini, ikutlah denganku ke tempat Mo Huayuan. Kebetulan inilah saatnya untuk upeti bulanan sekarang, jadi kamu tidak akan menimbulkan kecurigaan. Yun Xiao tidak bisa menahan cemberut saat dia melihat gaun muslin tipis dan jepit rambut manik-manik. Seorang pria tahu kapan harus menyerah dan kapan harus berdiri tegak. Han Xuan memarahi, apa yang perlu ditakuti ketika Anda untuk sementara berpura-pura menjadi seorang gadis? Para pelayan cantik di sekitarnya menutup mulut mereka dan tertawa. Yun Xiao tersenyum kecut, dia adalah penguasa bela diri dari generasinya, tetapi dia harus menyamar sebagai seorang wanita untuk diburu. Hahaha, tawa Yuan Gaohan datang dari tablet alam ilahi dan dia berkata, Gu Fei Yang, kamu tidak hanya harus berpura-pura menjadi seorang wanita, tetapi kamu juga harus meminta bantuan muridku. Cek, aku telah belajar sesuatu hari ini. Yun Xiao bukanlah orang yang ceroboh, jadi bahkan setelah diejek oleh Yuan Gaohan, ekspresinya tetap tidak berubah saat dia berkata, memang, ini bukan pertama kalinya aku dikejar dan dipaksa untuk melarikan diri untuk hidupku, saya sudah terbiasa. Belum lagi tingkat kultivasinya saat ini sebagai leluhur bela diri, bahkan kaisar bela diri di masa lalu telah diburu beberapa kali dan harus bersembunyi sejauh ribuan mil, tidak masalah ketika dia memikirkannya. Dia dengan sangat gesit berganti pakaian, segera menyebabkan Han Xuan tercengang, dia seperti nona muda tertua yang heroik. Dan menekan,
dan pelayan cantik yang memandangnya semua menghela nafas karena rendah diri mereka, iri tanpa henti. Kalau saja kamu seorang wanita, bahkan jika Anda tidak bisa menjadi nomor satu dunia, Anda pasti akan berada di 5 besar, kata Han Xuan. Yun Xiao tersipu, dia sudah terbiasa melarikan diri untuk hidupnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia diejek oleh sekelompok wanita cantik saat dia menyamar sebagai seorang wanita, jadi dia tidak terbiasa, ayo cepat pergi sekarang. Ya, untuk menghindari mata orang, Wu Chen, kamu tinggal di sini untuk mengendalikan situasi, aku akan membawa 3 pelayan cantik dan Tuan Muda Yun untuk menemukan Tuan Mo. Iya. Serahkan ini padaku. Wu Chen buru-buru membuka pintu belakang kamar dagang dan meminta Han Xuan, Yun Xiao, dan yang lainnya untuk pergi dengan cepat. Dia sendiri dengan cepat mengatur, berpura-pura bingung, dan mengirim orang untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Saat Yun Xiao dan yang lainnya pergi, lusinan indera ilahi mulai jatuh ke halaman belakang satu demi satu, semua jenis aura yang berfluktuasi benar-benar mengelilingi halaman kecil, sehingga setetes air pun tidak bisa bocor. Sepanjang jalan, Yun Xiao menceritakan seluruh cerita kepada Han Xuan, satu persatu, dan yang terakhir tercengang, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Matanya penuh kecurigaan saat dia melihat Yun Xiao, merasa bahwa dia berbohong padanya atau melebih-lebihkan. Memang, Han Xuan tidak bisa disalahkan, tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa itu seorang Grandmaster seni bela diri bisa melarikan diri dari tangan Kaisar bela diri, selain itu, ada lusinan yang mulia bela diri yang hadir. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, katanya serius, tetapi Anda harus menjaga hidup Anda dan mendapatkan tempat untuk perusahaan perdagangan Tianyuan di Serikat Pedagang, inilah yang kamu janjikan padaku, dan juga apa yang kamu janjikan adik perempuan Ling Er. Yun Xiao tersenyum kecut, dia tahu bahwa apa yang dia katakan barusan telah membuat pihak lain salah paham bahwa dia adalah orang yang sembrono dan sombong, tapi, dia tidak bisa menjelaskannya. Jadi dia hanya bisa tersenyum beberapa kali karena malu, kemudian, dia hanya berpura-pura bodoh dan tetap diam. Sepanjang jalan, mereka berempat merasakan suasana tegang di kota, dari waktu ke waktu, prajurit terbang dari pegunungan Sekte Biduk, semuanya ke arah Serikat Pekerja Awan Ungu. Baru pada saat itulah Han Xuan menyadari bahwa masalah itu jauh lebih serius dari yang dia bayangkan, meskipun dia tidak mempercayai cerita Yun Xiao. Dia mempercayai alasannya, kamu membantu para pengkhianat Sekte Biduk memberontak untuk beberapa harta ilusi dan batu primordial. Dia menegur dengan marah, kamu benar-benar memiliki kehidupan yang baik. Memang, saat ini, sepertinya hanya Tuan Mo yang bisa melindungimu, selama dia mau. Status Mo Huayuan di Kota Api Selatan begitu tinggi sehingga bahkan Sekte Biduk dan Kamar Dagang Angin Petir tidak berani memprovokasi dia. Mereka segera tiba di halaman Mo Huayuan, Xuan kecil masih setengah berbaring di tanah, tidur siang, dengan ekor kucing di mulutnya, ketika dia melihat Han Xuan dan yang lainnya di kejauhan, dia buru-buru melompat dan menyapa mereka dengan manis, Saudari Han Xuan, mengapa kamu ada di sini? Han Xuan tidak bisa berkata-kata, jika dia tidak tahu wajah asli anak ini, dia akan memperlakukannya seperti adik laki-lakinya sendiri, sejak apa yang terjadi terakhir kali. Dia secara alami tidak memiliki kesan yang baik tentangnya, dia berkata dengan acuh tak acuh, pembayaran bulanan. Xuanzi kecil sepertinya sama sekali tidak peduli dengan sikap Han Xuan, dia tersenyum dan berkata, tidak perlu terlalu sopan, Saudari Han Xuan, setelah apa yang terjadi terakhir kali, saya khawatir Tuan tidak akan mau menerima persembahan bulanan Anda. Fei Xuan berkata, Serikat Pekerja Purple Cloud selalu menghormati Master Mo, ini hanyalah tanda kecil dari apresiasi kami, itu tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi terakhir kali, saya harap adik laki-laki dapat melaporkan ini. Nada suaranya jelas sangat dingin bagi Xuan kecil, tetapi pihak lain sepertinya sudah mengharapkannya, dan masih penuh antusiasme, dia buru-buru berkata, tidak perlu melapor, yang lain pasti harus diberitahu, jadi silakan masuk. Saudari Han Xuan, dia menepuk dadanya dan berkata, jika Tuan menyalahkan saya akan memikul semua tanggung jawab. Han Xuan tidak bisa berkata-kata, bagaimana anak ini bisa begitu licik dan sabar di usia yang begitu muda. Yuan tua, Yun Xiao tidak bisa membantu tetapi mengirim transmisi suara kepadanya, cucu muridmu memiliki garis keturunan yang sama denganmu.
Bah, Hua Yuan pasti tertipu oleh penampilan anak ini. Yuan Gaohan berkata dengan marah, jika saya tidak melihat wajahnya hari itu, saya akan berpikir bahwa dia adalah pria yang sangat potensial. Dunia saat ini benar-benar menakutkan, anak seperti itu sudah memiliki hati dan pikiran seperti itu, dia tidak bisa bersembunyi dari orang luar, benar-benar menakutkan. Beberapa dari mereka dengan cepat memasuki halaman kecil, Han Xuan baru saja berjalan melewati kuali besar di tengah ketika dia dengan keras meminta untuk memberi penghormatan. Mo Huayuan secara pribadi keluar dari rumah untuk menyambutnya, tetapi tidak ada banyak antusiasme di wajahnya, meskipun dia mengungkapkan rasa hormatnya, dia sepertinya tidak menyambutnya, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, pemimpin Guild Han Xuan, untuk apa kamu di sini? Han Xuan ada di sini untuk menyampaikan upeti bulanan Tuan Mo, kata Han Xuan. Wajah Mo Huayuan memerah karena malu dan marah, pemimpin Guild Han Xuan, apakah kamu di sini untuk mempermalukanku? Dia telah dikalahkan oleh Yun Xiao, jadi bagaimana dia masih memiliki wajah untuk mengumpulkan pembayaran bulanan kamar dagang awan ungu? Tuan Mo, jangan terlalu gelisah, bisakah kita berbicara di dalam? Han Xuan menghela nafas. Mo Huayuan mendengus berat dan berbalik untuk memasuki rumah, meskipun dia tidak mengundang mereka, jelas bahwa dia telah setuju untuk membiarkan Han Xuan dan yang lainnya masuk. Han Xuan dan Yun Xiao saling memandang, yang satu dipenuhi dengan kepahitan, sementara yang lain merenungkan, kemudian, mereka berempat masuk satu demi satu. Bisakah pemimpin Guild Han Xuan ada di sini untuk mempermalukanku? Petik 2. Begitu Mo Huayuan memasuki ruangan, dia segera berbalik dan berkata dengan marah, wajahnya tertutup lapisan hijau. Yun Xiao berjalan dari belakang Han Xuan, meraih bunga manik-manik dan jepit rambut di kepalanya, dan berkata sambil tersenyum masam, Tuan Mo, saya di sini untuk mencari perlindungan. Ah, kamu Ying Luo, ini kamu. Mo Huayuan terkejut, dan baru pada saat itulah dia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari ini, dia menyapu indera ilahinya ke atas Yun Xiao, dan wajahnya berubah saat dia berkata, kamu terluka parah. Dia bergegas dan membantu Yun Xiao duduk, setelah memeriksanya dengan hati-hati, dia berkata dengan ngeri, bagaimana kamu bisa terluka begitu parah? Sudah merupakan keajaiban bahwa kamu masih hidup. Wajah Han Xuan berubah drastis karena terkejut, dia tidak menyangka Yun Xiao terluka begitu parah, karena dia telah berbicara dan tertawa sepanjang jalan di sini, dia segera merasakan sedikit kekaguman atas keuletannya. Mo Huayuan mulai mengerutkan kening saat dia berpikir keras, dia menemukan cedera Yun Xiao sangat rumit dan mati-matian mencari obatnya. Yun Xiao tertawa, Tuan Mo, Anda tidak perlu khawatir tentang metode perawatannya, saya punya cara. Saya sendiri, hanya saja aku dicari di seluruh kota, jadi aku akan bersembunyi di sini sebentar. Badai, Mo Huayuan terkejut, siapa yang menyakitimu? Penguasa bela diri Zhang Linghua. Yun Xiao berkata sambil tersenyum masam, saya Zhang Linghua. Ini Zhang Linghua, apakah dia benar-benar maju ke pangkat penguasa bela diri 9 surga? Ada desas-desus di dunia luar, dan sepertinya itu benar. Apa? Mo Huayuan terkejut, karena itu adalah kaisar bela diri, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Petik 2. Mari kita bicarakan ini nanti, kata Yun Xiao, pertama, carikan aku ruang rahasia, lalu ambilkan aku beberapa batu primordial dan semua jenis sumber daya. Jangan khawatir, Mo Huayuan mengangguk, karena kamu datang ke tempatku, bahkan Supreme bela diri pun ingin membawamu pergi kecuali aku mati. Dia hendak memanggil Xuanzi kecil ketika Yun Xiao menghentikannya dan berkata, semakin sedikit orang yang tahu bahwa aku ada di sini, semakin baik, kalau begitu, jangan beritahu Xuan kecil. Mo Huayuan berpikir sejenak dan setuju, dia berjalan ke tungku pil di kamarnya dan melemparkan beberapa seni spiritual ke dalamnya, segera, ledakan keras datang dari tanah dan sebuah lubang muncul. Tuan Yun Xiao, tolong. Mo Huayuan adalah orang pertama yang masuk, pintu masuknya gelap gulita, tapi tidak segelap yang dia kira, sebaliknya, itu cerah dan megah, diterangi oleh semua jenis mutiara, setelah beberapa putaran, itu sangat luas. Disinilah saya biasanya berkultivasi, Tuan Yun Xiao dapat memulihkan diri di sini sesuka hati, bahkan jika saya mati, mereka tidak akan menemukan saya. Ruangan itu dipenuhi dengan berbagai sumber daya dan sejumlah besar batu primordial.
Energi roh yang datang meniup wajahnya membuat Yun Xiao merasa hebat. Aku harus merepotkan Grandmaster Mo, Han Xuan, minta kedua pelayan itu berpisah dan berjalan keluar dalam kelompok, sehingga tidak ada yang akan melihat mereka berempat masuk dan mereka bertiga kembali. Jika kita hanya membiarkan dua orang pergi, bahkan jika seseorang melihat kita, akan sulit untuk memperkirakan. Tuan Muda Yun memang teliti, puji Han Xuan. Saya akan tinggal di Master Mo's Place selama beberapa hari. Saya ingin tahu apakah itu nyaman. Tentu saja nyaman, jawab Mo Huayuan. Hanya saja saya khawatir pemimpin Guild Han Xuan tidak akan terbiasa dengan tempat yang sederhana dan kasar ini. Yun Xiao mengeluarkan slip giok dari cincinnya dan menyerahkannya kepada Han Xuan sambil berkata, di dalamnya ada resep yang ditingkatkan. Waktunya ketat, jadi saya hanya meningkatkan 12 produk inti, aku akan memberimu sisanya dalam beberapa hari. Han Xuan terkejut dan mengambil slip giok dengan tidak percaya, itu seperti sepotong emas dan dia memegangnya dengan hati-hati di tangannya, namun, matanya dipenuhi dengan kecurigaan, tetapi dia tidak bisa mempertanyakannya secara langsung. Ekspresi Mo Huayuan juga sedikit berubah, Tuan Yun Xiao, saya telah melihat semua produk dari Kamar Dagang Awan Ungu, bisakah saya melihat metode perbaikan Anda? Petik 2. Terserah, kata Yun Xiao sambil tersenyum, itu hanya beberapa item level rendah, tidak ada yang disembunyikan. Han Xuan juga diam-diam senang, dia bertanya-tanya bagaimana memeriksa hasil perbaikan, dan secara alami yang terbaik adalah meminta Mo Huayuan, seorang alkemis tingkat 8, membantunya memeriksanya, dia buru-buru menyerahkannya. Mo Huayuan mengambilnya dan meletakkannya di dahinya, dia kemudian mengirim indera ilahinya ke dalamnya untuk memeriksanya dengan cermat. Informasi di dalamnya benar-benar dipindai oleh indera ilahinya, dan segera wajahnya menjadi sangat terkejut, matanya tiba-tiba membelalak dan dia berkata dengan heran, ini, resep-resep ini benar-benar ditingkatkan oleh Anda, Tuan Yun Xiao. Hati Han Xuan menegang, tidak tahu apa yang dimaksud Mo Huayuan, bagaimanapun, ini terkait dengan masa depan Serikat Pekerja The Purple Cloud, dia sangat gugup sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa Mo Huayuan telah mengubah kata-katanya menjadi kehormatan. Yun Xiao tersenyum kecut, dia belum membaca resep di dalamnya, jadi dia tidak tahu perubahan apa yang telah dibuat Yuan Gaohan dan Gu Yuesheng, tetapi karena Yuan Gaohan yang telah memeriksanya, itu secara alami tidak akan buruk, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan mengakuinya, menganggukkan kepalanya. Mo Huayuan tertegun sejenak sebelum ekspresi hormat muncul di wajahnya, dia menghela nafas dan berkata, keterampilan Tuan Yun Xiao sangat ilahi, Mo Huayuan benar-benar yakin. Meskipun dia terkejut ketika Yun Xiao mengalahkannya terakhir kali, bagaimanapun juga itu disebabkan oleh berbagai faktor, tapi, resep yang ditingkatkan di slip jade kali ini membuatnya merasakan rasa hormat yang tak ada habisnya. Han Xuan juga mengerti dan berkata dengan gembira, Tuan Mo, bagaimana resep di dalamnya? Bahkan aku tidak bisa mencapai prestasi seperti itu, kata Mo Huayuan dengan wajah lurus, dibandingkan dengan resep ini, produk dari perusahaan dagang derek langit seperti awan dan lumpur, tidak ada cara untuk membandingkannya. Han Xuan sangat terkejut, dan dia menatap Yun Xiao dengan penuh syukur. Anda tidak harus terlalu sopan, Presiden Luan Xuan, kata Yun Xiao, kami semua adalah keluarga. Salah satu dari kita, miliknya membuat Han Xuan merasa hangat, terutama pada saat Kamar Dagang berada dalam situasi genting, di dunia ini, ada terlalu banyak orang yang menambahkan bunga ke brokat, tetapi selalu ada terlalu sedikit orang yang menyediakan arang di salju. Selama perusahaan perdagangan The Purple Cloud dapat selamat dari bencana ini, Tuan Muda Yun akan menjadi tamu paling terhormat dari perusahaan perdagangan The Purple Cloud di masa depan. Han Xuan mengeluarkan tas penyimpanan yang disulam dengan awan brokat dan menyerahkannya kepada Yun Xiao, berkata, ini adalah bahan yang diminta Tuan Muda Yun hari itu, mereka hampir siap. Wajah Yun Xiao bersinar dengan sangat gembira saat dia berkata, bagus. Setelah dia mengambilnya, dia memeriksanya dengan indera ilahi, selain beberapa barang berharga, yang lainnya ada di sini, selain itu, batu purba dan batu starlight bahkan lebih dari yang dia minta saat itu. Itu juga karena Mo Huayuan tidak menerima persyaratan Kamar Dagang Awan Ungu, Han Xuan telah menukar semua sumber daya yang telah dia siapkan untuk Mo Huayuan untuk kebutuhan Yun Xiao. Yun Xiao secara alami memahami pikiran Han Xuan saat ini, terkadang,
Teman sejati tidak perlu terlalu banyak bicara, dia mengucapkan terima kasih lembut dan memejamkan mata untuk memulihkan diri. Mo Huayuan dan Han Xuan meninggalkan ruang rahasia satu demi satu. Han Xuan memikirkannya sebentar dan memutuskan untuk memberikan slip giok kepada seorang pelayan cantik untuk dibawa kembali ke Wu Chen, kemudian, dia akan menteleportasinya ke markas besar kamar dagang awan ungu secepat mungkin dan segera memproduksinya sesuai resepnya. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati menginstruksikan pelayan cantik itu bahwa jika dia menghadapi bahaya, dia harus terlebih dahulu menghancurkan slip giok dan tidak membiarkannya jatuh ke tangan musuh. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Pelayan cantik itu juga tahu pentingnya masalah ini dan bersumpah, bawahan ini bersumpah untuk menyelesaikan misi dengan hidupku, atau aku akan rela menderita 1000 luka dan tidak bisa bereinkarnasi setelah kematian. Han Xuan kemudian melepaskannya lebih dulu. Dia sangat yakin pada para pelayan ini, mereka semua adalah yatim piatu yang diadopsi oleh kamar dagang awan ungu dari seluruh negeri, mereka telah dilatih dan dididik sejak mereka masih muda, mereka setia kepada kamar dagang dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Mo Huayuan terkekeh mendengar kekhawatiran Han Xuan dan berkata, pemimpin Guild Luan Xuan, tidak perlu terlalu gugup, resep-resep itu mungkin tampak seberat gunung bagi orang luar, lebih berharga daripada nyawa mereka, tetapi bagi Anda, mereka bahkan tidak layak untuk dilihat. Han Xuan tercengang, Tuan Mo, mengapa Anda mengatakan itu? Resep-resep itu adalah harapan seluruh serikat pekerja awan ungu, mereka lebih penting daripada hidup saya, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa mereka tidak layak disebutkan? Petik 2. Tatapan Mo Huayuan tertuju pada pintu masuk ruang rahasia saat dia berkata dengan hormat, dengan orang itu di sini, itu bernilai lebih dari semua aset serikat pekerja awan ungu, dengan bantuannya, serikat pekerja The Purple Cloud dapat bangkit kembali kapan saja, ditekan oleh serikat pekerja derek langit seperti naga bertemu dengan beting, itu hanya masalah sementara. Han Xuan tertegun dan berpikir keras. Mo Huayuan benar, orang-orang ini telah bertarung satu sama lain, naik dan turun, tetapi di depan keberadaan yang kuat ini, mereka tidak lebih dari senyuman, dengan lambaian tangan mereka akan berubah menjadi abu, hanya kekuatan yang kuat yang merupakan jaminan umur panjang terbesar di dunia. Yun Xiao adalah teman Ding Ling, tapi dia mungkin bukan temannya, pada saat ini, mereka memiliki minat bersama, dan mereka saling membutuhkan, ditambah dengan hubungan mereka dengan Ding Ling, mereka secara alami berjalan bersama. Namun, jika pria ini berubah menjadi naga di masa depan, apakah dia masih ingat Han Xuan kecil dari serikat pekerja awan ungu? Semakin Han Xuan memikirkannya, semakin terkejut dia, kekuatan yang baru saja ditunjukkan Yun Xiao mengerikan, dan dia semakin merasa bahwa dia berada di tengah-tengah peluang besar, jika dia bisa berteman dengan pria ini dan menjadikannya teman sejati, maka kamar dagang awan ungu pasti akan memiliki posisi yang tidak dapat dipatahkan dalam 100 pertemuan masa depan dari serikat pedagang. Pada saat ini, dia sedikit kesal dan diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mengumpulkan cukup bahan untuk daftar Yun Xiao. Dia mondar-mandir di ruangan dengan cemas, lalu segera memerintahkan pelayan lain, pergi dan temukan Wu Chen. Kita harus mendapatkan 7 bahan terakhir yang belum kita kumpulkan apapun yang terjadi, ingat, tidak peduli apa. Dia menekankannya beberapa kali sebelum membiarkan pelayan itu pergi, dia tidak bisa menenangkan hatinya dan tidak bisa tenang. Mo Huayuan terkekeh, Anda tidak harus terlalu khusus, Presiden Han Xuan, seseorang seperti Tuan Yun Xiao tidak akan tertahan oleh persediaan Anda, satu-satunya cara untuk berteman dengan orang-orang seperti itu adalah dengan memperlakukan mereka dengan tulus. Selama Anda memperlakukannya dengan tulus, dia pasti akan membalas budi 100 kali lipat, namun, jika pemimpin Guild Han Xuan mencoba memainkan trik apapun, maka dia mungkin tidak akan memiliki nasib denganmu dalam hidup ini. Han Xuan memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa itu sama, dengan kekuatan kuat Yun Xiao dalam seni bela diri dan alkimia, banyak pasukan kamar dagang berbaris untuk menjilat dia, bahkan jika keberadaan seperti kamar dagang awan ungu memberinya segalanya, dia mungkin tidak menginginkannya. Memang, satu-satunya cara untuk berteman dengan orang ini adalah dengan memperlakukannya dengan tulus. Hanya setelah Yun Xiao memasuki keadaan meditasi, dia menemukan bahwa luka-lukanya jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan.
Telapak tangan Penatua Feng hanya melukai 5 jeroan dan 6 ususnya, ini bukan cedera serius pada tubuh fisiknya, sebaliknya, kekuatan tubuh tiran tertinggi juga menyerap sebagian dari kekuatan telapak tangan pada saat yang sama, mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri untuk mengendalikan luka. Sakit kepala terbesar adalah invasi Ki Iblis. Ki Iblis merusak segalanya, dan bahkan Ki vital di tubuhnya mulai beresensi menimbulkan korosi. Jika bukan karena kekuatan pemurnian tubuh Dewa Bulan yang cerah, dia pasti sudah mati. Kemudian, dia menggunakan Ki Kayu Yi dalam jumlah besar untuk menyembuhkan luka-lukanya. Baru kemudian dia bisa sedikit menekan Ki Iblis. Namun, saat dia menggunakan teknik petir untuk melarikan diri, Ki Iblis sekali lagi menerobos penindasan cahaya bulan dan mulai menimbulkan korosi pada tubuhnya. Pada saat ini, dia terus-menerus mengekstraksi batu primordial dari sekelilingnya dan dengan sembrono menyerap Ki primordial ke dalam tubuhnya. Dia sama sekali tidak sopan, mengandalkan Ki primordial gilanya untuk bersaing dengan Ki Iblis di tubuhnya untuk menekannya. Sudah kubilang bahwa ada yang salah dengan baju besi itu, kata naga iblis. Anda memintanya jika Anda bersikeras untuk mencoba. Setelah terkontaminasi oleh Ki Iblis selama sehari, sulit untuk melarikan diri. Bahkan jika kamu bisa melarikan diri hari ini, akan ada waktu berikutnya, dan lain kali. Potong omong kosong. Selama aku memulihkan tubuh tertinggi bela diriku, aku akan bisa mengusir semua Ki Iblis ini dari tubuhku. Armor langit iblis telah menyelamatkan hidupku beberapa kali, jadi aku tidak punya pilihan selain menggunakannya. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan satu tangan dan terus menarik batu primordial dari daerah sekitarnya, tetapi wajahnya masih sangat tidak sedap dipandang. Tidak ada gunanya, kata naga iblis. Ki Iblis adalah keberadaan yang tidak lebih lemah dari Kaisar Ki dari 9 surga. Itu juga dapat menekan semua kekuatan. Anda tidak dapat melawannya dalam keadaan Anda saat ini, kecuali Anda ingin membunuhnya. Petik 2. Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, aku mengerti maksudmu, sama seperti situasi di utara terakhir kali. Gunakan artefak mistik tingkat 9 untuk menekan kekuatan ini, kemudian, kita akan menemukan cara untuk menyelesaikannya nanti. Itu benar, kamu menggunakan satu niat pedang untuk menekan dinginnya dunia bawah utara di tubuhmu, tapi kamu terlalu lemah sekarang. Kamu tidak bisa menggunakan niat pedang yang bisa menghancurkan bintang-bintang. Satu-satunya hal yang dapat menekan Ki Iblis di tubuh Anda adalah lonceng kuno itu. Jika kamu tidak tahan, maka kamu hanya bisa berdoa untuk dirimu sendiri. Naga iblis berpikir sejenak dan menambahkan, 3 elemen bumi, api, dan angin di tubuhmu juga dapat menekan Ki Iblis, tetapi dapatkah tubuh tiran tertinggimu dan tubuh bulan yang cerah menahannya? Kamu terlalu ceroboh untuk membiarkan Ki Iblis masuk ke tubuhmu. Tidak ada gunanya menyalahkanku, kata Yun Xiao. Saya hanya bisa menggunakan lonceng kuno itu. Ini sedikit membuang-buang bakat, dan jika lonceng kuno menekan Ki Iblis, saya benar-benar tidak memiliki senjata yang bisa saya gunakan. Mata langit di antara alisnya tiba-tiba terbuka, dan cahaya keemasan melesat keluar. Bayangan bel dinasti muncul di mata langit, memancarkan gelombang suara emas, dan memantulkan cahaya keemasan di dahinya. Sementara itu, bayangan lonceng besar muncul dari tubuh Yun Xiao dan perlahan menyusut kembali ke tubuhnya. Kemanapun bayangan itu lewat, dagingnya akan runtuh dan mati. Menggunakan lonceng dinasti untuk menekan Ki Iblis juga merupakan semacam kerusakan dan ujian pada tubuh. Namun, dibandingkan dengan ancaman Ki Iblis, rasa sakit fisik semacam ini bukanlah apa-apa. Selain itu, tubuh tiran terus-menerus menyerap kekuatan lonceng kuno untuk memulihkan dirinya sendiri saat terluka. Yun Xiao merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah dihancurkan seperti goresan, dan pada saat yang sama, dia telah menekan energi iblis yang menyebar. Meskipun dia dipenuhi luka, dia tidak lagi merasakan rasa sakit korosif dari invasi energi Deviant, dan baru kemudian dia menghela nafas lega. Kemudian, dia membentuk segel tangan dan menyerap semua batu primordial di udara. Dia mulai melahap mereka. Dia sendiri berubah menjadi bayangan dan memasuki tablet alam ilahi, muncul di samping Yuan Gaohan. Tubuh Yuan Gaohan menjadi semakin ilusi, dan dia dengan gugup menggunakan roda tarian surga untuk menyempurnakan kuali ungu emas. Di bawah kendalinya, api ilahi Phoenix juga menjadi lebih mahir, membakar kuali dengan ganas. Namun, kuali itu sepertinya tidak mampu menahan pembakaran api dan mulai berubah bentuk.
Gu Yueseng juga terus-menerus membantunya, seluruh pribadinya tampaknya telah banyak berubah, setidaknya, dia tidak lagi memiliki aura jahat itu, dia tampaknya memiliki lebih banyak bakat. Apa? Yun Xiao terkejut, Yuan tua, apakah kamu harus bekerja sangat keras? Apakah kamu mencoba membuatku meneteskan air mata syukur? Yuan Gaohan memelototinya dan berkata, bah, pedang pertama yang terbuat dari bintang dingin langit utara akan segera selesai. Apa? Begitu cepat? Yun Xiao tercengang, bagaimana bisa begitu cepat? Petik 2. Berdasarkan harapannya, tidak mungkin bagi Yuan Gaohan untuk mengendalikan api Phoenix sejati dan menyempurnakan besi bintang yang dingin di surga utara dalam waktu singkat ini, apalagi menyempurnakan ujung pedang. Hehe, tubuh Yuan Gaohan berkedip, tetapi dia masih memiliki ekspresi puas di wajahnya saat dia berkata, ketika saya menyempurnakan kuali ungu emas reinkarnasi tarian surgawi ini, saya menyegel beberapa segel tangan yang kuat di dalamnya, saya tahu rahasia ini, saya berpikir bahwa saya akan ditemukan suatu hari nanti dan orang yang ditakdirkan itu akan mendapat manfaat, saya tidak menyangka bahwa saya akan benar-benar mendapat manfaat darinya. Petik 2. Apa? Yun Xiao tercengang, itu juga berhasil. Jika bukan karena itu, bahkan jika tubuh jiwa Starlight tingkat 8-ku berubah menjadi abu, aku tidak akan bisa menyempurnakan bilah pedang. Jika kamu masih tidak memiliki batu Starlight untuk disediakan, kamu bisa menunggu kematian. Yuan Gaohan berkata dengan marah, jelas sangat tidak puas dengan pasokan batu Starlight, jika dia dimusnahkan, tubuh aslinya yang jauh di zona suci akan segera mendapatkan semua ingatannya, pada saat itu, akan aneh jika dia tidak membawa sejumlah besar ahli untuk mencegat dan membunuh Yun Xiao. Yun Xiao sedang dalam suasana hati yang baik, dia tertawa dan berkata, akan ada batu Starlight, kamu bisa yakin dan bekerja keras untukku, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Dia juga menggunakan teknik gelombang ilusi untuk membantu Yuan Gaohan. Semua aturan di alam semesta alam dewa berada di bawah kendalinya, begitu dia bergerak, Yuan Gaohan segera merasakan tekanan padanya sangat berkurang, emosinya yang tertekan segera dilepaskan, dia berteriak keras dan menjadi lebih bersemangat saat dia menyempurnakan. Setelah beberapa hari kontak, Gu Yueseng juga mengetahui identitas dan kekuatan Yuan Gaohan, dia yakin untuk bekerja di bawahnya dan belajar banyak, pada saat ini, dia sepenuhnya tenggelam di dalamnya, bagaimanapun, menyempurnakan persenjataan mendalam tingkat 9 tidak pernah terdengar, dan itu akan sangat menguntungkannya. Di bawah pemurnian intens ketiga orang itu, tidak butuh waktu lama sebelum kuali ungu emas tarian surgawi tiba-tiba memancarkan cahaya ungu yang kuat, 3 gadis setengah telanjang yang membawa kuali di pundak mereka tiba-tiba memiliki segudang ekspresi, cahaya keberuntungan dari atas kuali melesat langsung ke langit, memenuhi langit dengan cahaya warna-warni. Ini dia. Yuan Gaohan menatap cahaya di langit dan tiba-tiba berkata, apakah kamu masih ingat Ai? Oh, Yun Xiao, tercengang, bagaimana saya bisa lupa? Dia tersenyum, matanya mengungkapkan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia berkata, saat itu, anak itu sudah sangat dekat dengan puncak seni Dao, dan saya tidak tahu level apa yang dia capai sekarang, saya khawatir tidak ada yang menjadi tandingannya di dunia saat ini. Tapi dia masih kalah darimu saat itu, Yuan Gaohan tertawa, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan cara mencela diri sendiri, melihat langit yang penuh dengan cahaya warna-warni ini, saya teringat pada senjata kuali Ai Hui, saya bertanya-tanya apa itu, tubuhku memiliki batas, tetapi seni sihir tidak memiliki batas, saya ingin tahu apakah saya akan dapat melihat puncak seni sihir dalam hidup ini. Yun Xiao juga terpesona, di bawah cahaya, keduanya memejamkan mata dan membiarkan cahaya menyinari tubuh mereka. Kamu seharusnya tidak memiliki emosi seperti ini ketika pedang terbentuk, kata Yun Xiao, Anda harus merasa heroik. Gu Yueseng merasa malu, kamu telah berhasil menyempurnakannya. Mengapa saya tidak merasakan pedang Qi? Yuan Gaohan menjelaskan, ini adalah bagian dalam artefak suci, ini adalah ruangnya sendiri, tidak ada kesengsaraan petir seperti di alam bela diri surgawi. Senjata yang belum ditempa oleh kesengsaraan petir masih merupakan logam biasa, begitu pedang bintang dingin surga utara ini meninggalkan tempat ini, itu akan segera memicu fenomena di dunia dan menurunkan kesengsaraan petir kelas 9. Yuan Gaohan sangat puas dengan penampilan Gu Yueseng selama periode waktu ini,
dan dia mulai menyukainya. Pada dasarnya, dia akan menjawab semua pertanyaan dan mencoba menjelaskan secara rinci. Dia adalah seorang alkemis hebat dengan kebajikan dan prestise di seluruh dunia, dan dia memiliki bantalan sebagai Grandmaster yang hebat, yang secara bertahap meyakinkan Gu Yueseng. Itu adalah perasaan yang sama sekali berbeda dari ketika dia berada di bawah pengawasan pahlawan gila. Kesengsaraan guntur artefak mistik tingkat 9. Yun Xiao bergumam pada dirinya sendiri, matanya berkedip, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia kemudian mengeluarkan tas penyimpanan yang diberikan Han Xuan dan menyerahkannya kepada Yuan Gaohan. Semua bahan pada dasarnya tersedia, tetapi saya akan mencoba menemukan cara untuk mendapatkan beberapa lagi. Kau akan menjadi kepala alkemis saya mulai sekarang. Yuan Gaohan mengungkapkan ekspresi jijik dan mendengus, bahkan jika itu kamu tidak layak aku menyempurnakannya untukmu. Jika aku tidak dikendalikan olehmu dan tidak memiliki api ilahi untuk aku gunakan, aku tidak akan mengganggumu bahkan jika kamu berlutut di depanku dan menangis. Petik 2. Hahaha. Yun Xiao tertawa dan berkata, berhentilah berfantasi, lakukan saja dengan baik. Hari aku pulih ke puncakku adalah hari kamu melarikan diri. Di sini, Anda dapat mengolah tubuh jiwa cahaya bintang 9 kali lipat Anda dengan damai. Pada saat itu, Anda akan menyatu dengan tubuh utama Anda, dan Anda akan dapat mencapai puncak seni ramalan. Mungkin bahkan Ai tidak akan menjadi tandinganmu. Hati Yuan Gaohan awalnya goyah, tetapi ketika dia mendengar nama itu, wajahnya langsung jatuh. Jangan beri aku topi itu, saya sangat jelas tentang kemampuan saya sendiri. Jika saya ingin melampaui Ai, setidaknya saya tidak punya harapan. Matanya tertuju pada Yun Xiao, dan ada sedikit ekspresi kecemburuan dan kesepian di dalamnya. Pemuda di depannya adalah satu-satunya yang telah mengalahkan Ai, meskipun metodenya tidak mulia dan dia oportunistik, dia setidaknya mampu bersaing dengan Ai. Adapun dirinya sendiri, dia bahkan mungkin tidak memiliki kualifikasi. Hatinya dipenuhi dengan keengganan, tetapi dia juga dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Beberapa orang dilahirkan dengan kekuatan yang tak tertandingi, sementara beberapa orang tidak pernah bisa mencapai tingkat yang dilahirkan orang lain tidak peduli seberapa keras mereka bekerja. Ai adalah orang seperti itu, dan Gu Feiyang, atau Yun Xiao, juga salah satunya. Mata Yuan Gaohan bersinar dengan kesedihan saat dia dengan tegas berkata, beberapa dekade yang lalu, kamu menggunakan tipu daya untuk mengalahkannya, tetapi seperti yang kamu katakan, tidak ada seorang pun di umat manusia saat ini yang bisa menyainginya. Bahkan tuanku, aku punya perasaan bahwa satu-satunya orang yang bisa mengalahkannya di masa depan tetaplah kamu. Saya tidak ingin mengatakan ini, katanya mencela diri sendiri, tetapi saya harus mengakui bahwa Anda akan menjadi pemimpin seni spiritual umat manusia di ranah seni bela diri surgawi, baik di masa lalu maupun sekarang. Di masa depan, kamu akan menjadi satu-satunya yang bisa melawan kekuatan tirani ras asing. Gu Yueseng bingung dengan percakapan mereka dan tidak bisa memahami banyak hal, terutama, Ai, itu, siapa sebenarnya dia? Mengapa mereka belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, tetapi dia terdengar begitu kuat dalam kata-kata mereka. Selain itu, Yuan Gaohan adalah alkemis tingkat 9, jadi seberapa kuat tuannya? Seseorang yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh tuannya, seberapa menantang surga dia. Namun, Ying Luo, dari percakapan mereka, dia mengetahui bahwa itu pria yang menantang surga telah dikalahkan oleh Yun Xiao. Hubungan macam apa ini? Gu Yueseng merasa bahwa dia benar-benar bingung. Sebuah kata muncul di benaknya, tidak sadar dan tajam, meskipun dia tidak mengerti, dia merasa itu sangat kuat. Hahaha, hahaha. Yun Xiao tertawa dan berkata, Yuan Gaohan, jangan beri aku topi setinggi itu. Ada banyak orang yang cakap di ranah seni bela diri surgawi. Beberapa dekade yang lalu, saya mungkin bisa memamerkan kekuatan saya, tetapi sekarang saya tidak bisa. Saya diburu setiap 2 atau 3 hari dan harus lari untuk hidup saya. Sudah merupakan keberuntungan besar untuk dapat melindungi diri Anda dari kematian dan menjalani kehidupan yang damai. Yuan Gaohan memutar matanya dan tidak menyembunyikan penghinaannya. Kamu tidak tulus dan bertentangan dengan hatimu. Kamu tidak memiliki kekuatan yang dulu kamu miliki, namun kamu masih sangat sombong. Kamu pantas mati. Haha, Yun Xiao tertawa dan berkata, aku tidak bisa mengubah emosiku. Ketika Anda menyempurnakan semua gambar pedang surgawi untuk saya
saya akan membunuh semua dewa yang menghalangi saya, dan saya akan bisa pergi kemana saja di dunia. Setelah dia selesai berbicara, dia berubah menjadi kilatan cahaya dan menghilang ke tablet alam ilahi. Yuan Gaohan merenung sejenak dan kemudian pergi untuk membuka tungku untuk mengambil pedang. Aliran udara dingin yang seperti air datang dari langit, itu melayang di langit berputar kuali emas keunguan dengan spiritualitas penuh, namun, tanpa penempaan kesengsaraan surgawi, ia tidak memiliki pedang tajam Qi dan tidak dapat diasah. Ketika Yun Xiao kembali ke tubuhnya, dia tanpa sadar telah menembus alam bintang 5 dan menjadi Grandmaster bela diri bintang 6, menerobos penghalang itu seperti pisau panas menembus mentega baginya, hanya saja akumulasi energi unsur terlalu lambat. Dengan peningkatan kultivasinya, luka dalamnya semuanya telah pulih. Selama waktu ini, Yun Xiao juga menjarah semua jenis bahan di ruang rahasia dan memakan apapun yang bisa dia makan. Dia menyimpan semua harta langka dan berharga di tasnya, dan dia tidak meninggalkan satu batu purba pun. Waktu berlalu. 7 hari kemudian, Yun Xiao akhirnya menerobos ke level Grandmaster bela diri bintang 7 dengan bantuan sejumlah besar sumber daya, bahkan tubuh tirannya yang perkasa samar-samar menunjukkan tanda-tanda terobosan. Begitu cepat, jangan bilang bahwa dia akan mencapai tubuh emas yang tidak bisa binasa. Yun Xiao tercengang, dia buru-buru memeriksa tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh, namun, kekuatan dalam tubuh fisiknya seperti jantung binatang buas yang berdetak. Mungkin masih kekurangan sesuatu, selama aku terus berkultivasi sesuai dengan teknik ini, pada akhirnya aku akan dapat mencapai kesuksesan besar. Yun Xiao merasa lega, setelah sekian lama meremas tubuhnya kesakitan dan menumbuhkan semua jenis gerakan penindasan yang ekstrim, dia akhirnya melihat secercah harapan. Jangan senang terlalu dini, kata naga iblis melalui transmisi suara, saya terus merasa ada yang tidak beres, dengan kekuatan fisik Anda saat ini, Anda paling banyak dapat bersaing dengan Kaisar Bela Diri, apakah menurutmu mungkin bagimu untuk tiba-tiba menerobos ke level Ao Changkong? Mata Yun Xiao berkedip karena terkejut, tetapi dia tidak bisa memikirkannya. Dia mengepalkan jari-jarinya dan merasakan kekuatan di tubuhnya. Jika dia tidak menggunakan Qi asalnya, dia akan bisa bertarung melawan Kaisar Bela Diri tanpa dirugikan, tapi Ao Changkong adalah eksistensi yang bisa menghancurkan kehampaan dengan tinjunya dan langsung bersaing dengan puncak bela diri Supreme dengan tubuh fisiknya. Kesenjangan itu bukan hanya sedikit. Mungkinkah ada masalah dengan teknik kultivasi saya? Tidak, saya memang mendapatkan manual ini dari Ao Changkong, dan itu juga mencatat secara rinci metode untuk menerobos ke tubuh emas yang tidak dapat binasa, saya hanya selangkah lagi. Yun Xiao membahas teknik kultivasi secara rinci, dan ketika dia tidak menemukan masalah, dia merasa sedikit lega. Pada saat ini, pintu ruang rahasia dibuka, dan Mo Huayuan dan Han Xuan dengan hati-hati masuk melalui transmisi suara. Yun Xiao mengumpulkan pikirannya dan berhenti berpikir, masuk. Mereka berdua masuk satu demi satu, dan ketika mereka melihat rak penyimpanan di sekitar mereka hampir kosong, hati mereka berkedut, wajah Mo Huayuan menjadi pucat dan dia hampir menangis. Ini adalah gudangnya yang berharga, dan dia tidak pernah berpikir bahwa orang luar akan masuk. Semua bahan baku ditempatkan secara acak, bahan-bahan dan bau yang akrab semuanya hilang, hanya menyisakan rak kosong dan beberapa bahan biasa yang nilainya kecil. Puff! Darah Mo Huayuan melonjak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Dia berkata dengan kesal, Tuan Yun Xiao, Anda bahkan tidak meninggalkan saya satu batu purba pun. Hahaha. Yun Xiao sedikit malu, jadi dia tersenyum dan berkata, Grandmaster hebat didukung oleh banyak kamar dagang di kota South Fire, jadi tentu saja dia tidak akan peduli dengan hal sekecil itu. Dengan demikian, saya tidak berdiri di upacara dengan Grandmaster. Kamu tidak sopan padaku, Ying Luo. Mo Huayuan melihat kerak kosong dan merasa pusing, dia sangat membencinya, dia benci dia tidak menyimpannya dan meletakkannya di sini untuk pamer. Han Xuan basah kuyup dengan keringat dingin saat dia menghibur Mo Wuji, Tuan Mo, hal-hal ini hanyalah harta duniawi, dengan kekuatanmu, kamu akan dapat mengumpulkan mereka dengan mudah. Apakah kamu berada di kota South Fire atau ketika kamu kembali ke wilayah suci di masa depan? Tuan, tolong buat daftar kerugian hari ini sehingga kamar dagang awan ungu dapat mengimbanginya. Mo Huayuan menatapnya dengan penuh arti dan menggelengkan kepalanya, lupakan saja, seperti yang Anda katakan,
Ini hanyalah harta duniawi, selain itu, aku senang itu telah digunakan oleh Tuan Yun Xiao. Oh, Yun Xiao terkejut, saya benar-benar minta maaf. Hati Mo Huayuan masih sakit, dia melambaikan tangannya dan berkata, aku baik-baik saja, saya ingin tahu bagaimana luka Tuan Yun Xiao pulih. Saya datang hari ini untuk suatu masalah. Aku sudah pulih sepenuhnya, kata Yun Xiao, ada apa? Petik 2. Mo Huayuan menyingkirkan sakit hatinya dan menenangkan dirinya, saya pribadi pergi ke kamar dagang angin petir untuk membicarakan apa yang dikatakan Tuan Yun Xiao terakhir kali, tetapi kamar dagang merahasiakannya, mempertimbangkan keselamatan Tuan Yun Xiao, saya tidak banyak bicara dan langsung pergi. Oh, merek bahkan berani tidak menghormati Tuan Mo. Yun Xiao terkejut, untuk cabang seperti kota South Fire, berteman dengan alkemis tingkat 8 tidak diragukan lagi sangat membantu. Mo Huayuan berkata dengan susah payah, ada juga beberapa hal yang tidak dapat saya ungkapkan karena kesepakatan saya dengan kamar dagang angin petir, saya di sini untuk masalah lain, Presiden Luan Xuan lebih akrab dengan orang ini, jadi saya pikir lebih baik Anda menjelaskannya. Ya, jawab Han Xuan, keributan yang ditimbulkan Tuan Muda Yun terakhir kali terlalu besar, dan seluruh kota waspada selama 7 hari, banyak sekte bergabung untuk memeriksa semua orang yang lewat, kota itu hanya secara bertahap dibuka segel sekarang. Ya, itulah yang saya harapkan, kata Yun Xiao, saya ingin tahu bagaimana keadaan sekte biduk secara internal, dan apakah ada berita dari Tan Dijun dan yang lainnya. Han Xuan menjawab, tidak banyak berita di sekte biduk, adapun Zhang Linghua, yang dikonfirmasi sebagai penguasa bela diri dari 9 surga, berita itu telah menyebar ke setiap rumah tangga, prestise sekte biuk telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu telah menjadi kekuatan nomor 1 di kota South Fire, banyak aliansi kamar dagang telah ditekan dalam beberapa hari terakhir, dan juga karena inilah mereka telah melonggarkan pencarian Tuan Muda Yun, kamar dagang angin petir mulai membuat beberapa gerakan aneh lagi, mereka berencana untuk mengadakan lelang besok. Lelang. Itu bukan sesuatu yang aneh, namun, pasti ada tujuan untuk menahannya pada saat kritis ini. Pada saat ini, konferensi seni bela diri dan konferensi seni bela diri Serikat Pedagang akan segera diadakan, kata Yun Xiao sambil berpikir, markas besar pasti tidak akan dapat mengirim tenaga untuk mendukung kami, dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Gao Lin, apakah dia mencoba menggunakan pelelangan untuk meningkatkan reputasinya. Bukankah itu terlalu kekanak-kanakan? Memang, saya tidak akan percaya jika mereka tidak memiliki tujuan lain, kata Han Xuan, sekarang, mereka hanya bisa menghadapinya saat itu datang, hanya saja formasi teleportasi Tuan Muda Yun tidak stabil. Han Xuan tidak berguna, katanya dengan ekspresi bersalah, saya telah mengirim orang ke kamar dagang angin petir dan sekte biduk berkali-kali, tetapi tidak berhasil. Tidak apa-apa, kata Yun Xiao, tidak apa-apa. Niat membunuh yang dingin melintas di matanya saat dia mendengus, mari kita lihat apa yang mereka lakukan di pelelangan, jika mereka bersikeras untuk tidak meminjamkannya kepada saya tidak keberatan mencabut kamar dagang angin petir di kota South Fire, jika Zhu Qishui menolak untuk menerimanya, saya secara pribadi akan mengunjunginya dan membuatnya tunduk. Mereka berdua sangat terkejut saat mendengar ini, mereka saling memandang dengan ngeri dan saling mengkritik di dalam hati mereka. Siapa Zhu Qishui? Dia adalah presiden kamar dagang angin petir dan seorang ahli terkenal di benua itu. Yun Xiao ini memang sedikit bodoh, dia tidak hanya mengatakan bahwa dia ingin mencabut kamar dagang angin petir di kota South Fire, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia secara pribadi akan mengunjungi Zhu Qi dan membuatnya tunduk padanya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Yun Xiao bisa mengetahui apa yang mereka pikirkan secara sekilas, dia tertawa dan berkata, haha, kalian pasti berpikir bahwa aku tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Keduanya sedikit terkejut, Yun Xiao sama sekali bukan orang yang sembrono, sebaliknya, dia sangat cerdas, teliti, dan berani, semua penampilannya jauh melampaui usianya. Pikiran Han Xuan terlihat, dan dia tersipu, Tuan Muda Yun secara alami sangat mampu, tetapi jika kamar dagang angin petir begitu mudah disingkirkan, sekte biuk dan sekte kalajengking surgawi tidak akan sakit kepala begitu lama, kita harus berhati-hati. Ya, aku akan, kata Yun Xiao, saya akan berhati-hati, namun,
kedua pertemuan itu akan segera dimulai dan tidak banyak waktu tersisa. Besok, saya akan berpura-pura menjadi pelayan Han Xuan dan pergi ke pelelangan. Jika tidak ada arti lain, saya akan pergi ke kamar dagang angin petir dan meminta formasi teleportasi. Pada saat itu, kalian berdua tidak perlu menemaniku, aku akan pergi sendiri. Han Xuan tercengang, ternyata dia benar-benar akan memaksa masuk, meskipun dia telah mengkonfirmasi bahwa Yun Xiao memang telah melarikan diri dari Zhang Linghua hari itu. Setelah bertanya-tanya, dia masih tidak berpikir bahwa itu dia bisa masuk ke kamar dagang angin petir sendirian. Saya juga cemas tentang kedua asosiasi itu, tetapi kita tidak bisa sembrono, kita harus merencanakan untuk jangka panjang. Begitu, kata Yun Xiao, jika tidak ada yang lain, saya akan berkultivasi sebentar, kita akan pergi dan melihat-lihat besok. Han Xuan dan Mo Huayuan tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Saat mereka meninggalkan ruang rahasia, mereka bisa melihat ketidakberdayaan dan kekhawatiran di mata satu sama lain. Jangan khawatir, pemimpin Guild Luan Xuan, kata Mo Huayuan dengan tegas, saya kalah taruhan hari itu. Jadi saya berutang hidup kepada Tuan Yun Xiao, saya tidak akan membiarkan kamar dagang angin petir menyakiti Tuan Yun Xiao bahkan jika saya harus mempertaruhkan hidup saya besok. Bersambung.